Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat pada sahabat dan orang-orang terdekatnya. Nasihat ini begitu penting untuk kita sampaikan dan kemudian kita teruskan pada orang-orang yang menjadi objek dakwah kita, siapapun dia. Mudah-mudahan saja dengan ketulusan kita menyampaikan pesan ini bisa membawa sebuah perubahan dari hasil proses muhasabah dari setiap kita. Kita tidak bisa dan tidak berhak untuk memberikan sebuah putusan, bahkan sampai memponis kaitannya dengan musibah yang seolah tidak pernah berhenti, pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dari daerah ke daerah yang lain. Tapi sesungguhnya Al-Quran yang kita bacakan di awal khutbah tadi, dengan tegas Allah nyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata zoharo kalau diterjemahkan secara sederhana adalah terang, nyata. Kalau dihubungkan dengan indera mata, semakin sering terlihat oleh kita bentuk kerusakan itu. Dihubungkan dengan telinga, semakin sering terdengar oleh kita. Dihubungkan dengan qalb, itu akan semakin sering terasakan oleh kita. Tapi kata Allah adalah bima kasabat aydin nas, oleh karena perbuatan-perbuatan tangan manusia. Musibah yang terbesar, misalnya Cianjur, Jawa Barat, 12 kecamatan lebih, 268 data terakhir 2 hari yang lalu, belum yang hilang, puluhan ribu mengungsi, kerugian harta benda begitu besar. Lalu kita terdiam sesaat, kemudian membaca banyak hal yang terus kita teliti. Ternyata misi kristenisasi begitu besar di daerah itu. Bahkan satu daerah hampir 100% terjadi pemurtadan. Grafik LGBT begitu besar. Bersamaan itu ada yang menarik. Terlepas kita menjadi pecandu, pengamat persepak bolaan dunia, ternyata ketika pemimpin, penguasa dari satu negeri itu bersikap baik, tegas, istiqomah, apa yang tidak bisa dilakukan? Satu kesebelasan tingkat dunia bisa tidak diizinkan turun hanya karena pesawat itu membawa simbol-simbol LGBT.
Mau tidak mau harus terbang, pindah ke daerah lain dan tukar pesawat. Di Indonesia kita disuruh menghargai dan menghormati LGBT. Akankah ini diulang oleh Allah? Peristiwa yang sudah sekian abad terjadi pada umat Lut. Ternyata juga grafik pengembangan LGBT wilayah musibah yang baru terjadi cukup besar grafiknya. Pertandingan kelas dunia bisa diberhentikan dengan suara azan. Pemerintah memfasilitasi tempat wudhu dan tempat sholat. Sebagian orang mengatakan ini adalah sebuah pertandingan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Subhanallah. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Kerusakan di daratan dan lautan karena perbuatan tangan manusia. Kebijakan yang diambil, keputusan yang ditetapkan dan sebagainya. Dalam apa yang Allah pertontonkan dari musibah-musibah itu, saya teringat lagi untuk kita semua, Pak. Saya ajak untuk merenung kembali. Ternyata surat Al-Anfal ayat 25 harus kita pahami juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan. Takutlah kamu akan azab Allah. Bila Allah menurunkan azab itu, azab itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim saja, tapi semua untuk orang-orang yang hidup pada masa wilayah itu. Artinya pembuat kebijakan zalim dengan kebijakan yang salah akan mengundang azab Allah. Azab itu tidak akan bisa memilih siapa yang taat, siapa yang maksiat, siapa yang bakhil, siapa yang dermawan. Tidak ada. Nah, oleh karena itulah ketika kita membicarakan banyak ayat bagaimana musibah dalam perspektif Al-Quran, bagaimana datangnya musibah dalam perspektif Al-Quran, sederetan musibah harus kita catat. Dimulai dari surat ke-7 ayat 4, 97, 98 mengingatkan kita pada sebuah peristiwa tsunami di Aceh. Itu terjadi waktu pagi menjelang naik penggalah matahari. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 98. Di situ di akhir ayat duhau wahum yal'abun. Musibah itu terjadi waktu duha, ketika mereka sedang bermain. Ada yang sedang jalan pagi, musibah itu datang. Waktu itu kita melihat di tag running Arab Saudi, nggak tanggung-tanggung, istilah yang digunakan adalah zalzalah, kegoncangan yang dahsyat. Ternyata terbukti kapal yang begitu berat bisa terdampar di daratan karena kekuatan tsunami. Nias, malam hari di saat orang tertidur nyenyak. Wahum naimun, Allah turunkan azab ketika manusia sedang tertidur nyenyak. Gempa Sumatera Barat. Kan tidak ada yang tahu di antara kita kapan musibah itu akan datang, kepada siapa akan ditimpakan. Kan sulit menjawab. Haruskah anak-anak yang sedang mengaji harus tertimbun dalam runtuhan bangunan waktu terjadi gempa di Sumatera Barat? Akan bertanya pada diri kita, apa salah mereka? Tapi Al-Quran sudah menjawab, kalau Allah sudah turunkan azab, azab itu tidak bisa milih-milih lagi. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan Jumat hari ini saya ingin menyampaikan pesan Rasul yang disampaikan pada sahabat, keluarga terdekat waktu itu. Salah sumuhlikat. Ingat saudaraku, ada 3 yang menghancurkan kehidupan manusia.
Boleh jadi kamu bisa berbangga dengan kekuasaanmu, dengan segala fasilitas, tapi itu tidak akan berarti nanti. Kata Rasul yang pertama adalah sukhun muta'un, sifat kikir yang ditaati. Kalau dalam bahasa Al-Quran tidak sukhun tapi bukhlun, seperti dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan kamu bakhil bima atahumullahu min fadlih. Bakhil bukan persoalan malun harta, tapi bakhil tentang apa yang Allah titipkan untuk kita. Lebih banyak kita salah gunakan jabatan, amanah, kekayaan, kesehatan. Nah, ketika ini tidak kita berdayakan, maka kita termasuk orang-orang yang bakhil. Kan kembali musibah terbaru. Masjid yang disebut bahasa lain rumah Allah rata sama dengan bangunan yang lain. Kenapa? Ada fasilitas masjid tapi tidak diisi untuk aktivitas keagamaan. Lalu penyimpangan kita biarkan. Satu sebab, kata Ibnu Katsir, musibah itu datang kenapa? Manusia cenderung merubah fitrah yang Allah sudah siapkan. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dirubah dengan cinta sejenis. Itu kan sumber dari segalanya. Itulah cerita Al-Quran. Nah, kita tidak nyalakan siapa yang zalim, pemimpinkah atau kitakah. Tapi ingat, kalau kebijakan pemimpin itu mengundang azab Allah, kita juga akan berada pada azab itu juga. Apakah Allah akan mengganti nanti umatnya saat itu dengan umat yang lain, atau kita yang punya negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa tapi salah menata? Bisa saja kita tidak punya negara, kita tidak punya tempat tinggal. Di Al-Quran juga diceritakan. Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wahawan mutsabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Ibnu Katsir melanjutkan uraiannya. Karena satu kata, hawa nafsu inilah yang membuat selalu kebijakan salah. Hawa nafsu bisa melahirkan kesombongan kecerdasan dengan teknologi. Benar bisa menjadi salah dengan data yang otentik. Salah bisa menjadi benar karena keserakahan. Alam bisa dikelola tanpa aturan yang benar menurut Allah. Buka Quran. Kalau hanya cerita hujan lalu banjir, apa yang salah? Tinggal buka Quran. Tidak pernah kata hujan, air yang diturunkan dari Allah dari langit itu akan menimbulkan musibah, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk menghidupkan tanah-tanah yang kering, menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau begitu, hujan sesaat bisa menimbulkan banjir. Lalu bendungan yang jebol. Semua tatanan sistem ada perawatan. Berarti selama ini dibangun tidak dirawat, tidak dipelihara, padahal biaya untuk perawatan itu pasti akan ada anggarannya. Kan balik lagi kesalahan pada manusia. Tapi kalau sudah musibah datang, nggak bisa dikatakan siapa yang taat, siapa yang engkar dan penuh dengan maksiat. Yang terakhir adalah wa'ijabul mar'i binafsi, ujub terhadap diri sendiri. Hamba Allah, jamaah saudaraku semua, ujub bisa lahir karena ibadah, ujub bisa lahir karena kecerdasan, ujub bisa lahir karena jabatan, ujub bisa lahir karena apa saja. Makanya ketika kita diberi amanah kecerdasan, jangan rendahkan orang lain yang kurang paham, ajari mereka. Lalu kita hanya bisa berdoa kepada Allah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Kita diberi kelebihan harta, lepaskan ujub. Bukan kita segalanya.
Maka sumber kekecewaan dalam hidup itu adalah ketika kita merasa memiliki, padahal sesungguhnya bukan kita yang memiliki, hanya titipan. Jangan terlalu berharap pada manusia, itu juga akan mendatangkan kekecewaan yang besar. Kita diberi harta, doa adalah Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu ila akhir. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 kunci dalam mensikapi kehidupan yang semakin kompleks dan semakin Allah pertontonkan kuasanya, semakin tidak berdayanya manusia. Yang pertama adalah syukur nikmat. Berikan hak Allah, berikan hak manusia. Terus menata hati, berbenah diri untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Ulama membagi sabar ini pada 3. Sabar dalam ketaatan. Mari kita pahami, jangan abaikan perintah Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Maksiat bukan berarti hanya melakukan kasus moral, enggak. Kalau kita paham zuhur itu 12-12, masih adakah yang zuhurnya jam 3? Masih adakah zuhurnya yang hampir asar tanpa uzur yang muktabar? Ini juga telah melakukan maksiat kepada Allah. Ayo bersama Allah agar musibah berubah menjadi berkah dan rahmat. Ada sabar dalam maksiat, ada sabar dalam menghadapi musibah. Ketiga adalah ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah demi musibah, berbagai bentuk musibah yang Allah pertontonkan. Hanya kita berdoa semoga siapapun kita mengambil pelajaran yang berarti dari rentetan musibah ini. Sambil berdoa, ya Allah, kalau ini kesalahan para pemimpin kami mengambil keputusan dan kebijakan, tunjuki mereka. Kalau mereka memang tidak mampu lagi untuk memahami kebenaran-Mu, berikan pada kami pemimpin yang memang mengenal Engkau dengan segala kemahakuasaan-Mu dan bisa memikirkan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Mohon ampun atas segala keterlanjuran, sehingga kehidupan kita akan berakhir dengan satu kata, husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrih alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.